Pernah kepikiran nggak, kalau dunia yang kita tinggali sekarang ini mungkin sebentar lagi bakal kelihatan sangat berbeda? Yup, saat ini lagi ada pergeseran kekuatan besar-besaran di seluruh dunia. Nah, untuk memahaminya, kita perlu lihat seperti apa sih peta geopolitik yang baru ini dan gimana aturan mainnya sekarang. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita mulai dengan sebuah analogi sederhana. Coba deh bayangkan seluruh dunia ini bukan cuma sekedar peta, tapi sebuah arena permainan raksasa. Benar sekali. Anggap aja ini sebuah permainan catur global. Setiap wilayah di dunia adalah kotak strategis di papan itu, dan setiap negara adalah pemain yang punya langkahnya sendiri. Dalam permainan ini, setiap langkah, setiap keputusan sekecil apapun itu bisa mengubah masa depan kita semua. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sedang berjalan menuju sebuah konflik besar atau justru lagi menyaksikan lahirnya sebuah tatanan dunia yang benar-benar baru? Nah, untuk bisa menjawab itu, kita harus paham dulu aturan mainnya, geopolitik. Inilah kunci untuk membaca semua peristiwa global yang terjadi hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya geopolitik itu? Gampangnya gini deh. Geopolitik itu adalah cara sebuah negara memanfaatkan 3 hal. Lokasi geografisnya, sumber daya yang dimilikinya, dan kekuatan politiknya untuk bisa punya pengaruh di panggung dunia. Ini adalah fondasi dari semua hubungan internasional. Nah, yang menarik itu adalah gimana geografi bisa diubah jadi kekuatan nyata. Coba lihat deh, kalau sebuah negara bisa mengontrol jalur perdagangan dunia, kayak terusan Suez atau Selat Malaka, itu kan artinya pengaruh ekonominya luar biasa besar. Atau, kalau punya sumber energi penting kayak minyak dan gas, negara-negara lain jadi bergantung sama dia. Dan tentu saja, punya pangkalan militer di lokasi strategis itu adalah aset yang nggak ternilai. Sekarang, mari kita lihat bagaimana aturan ini bekerja di dunia nyata. Contoh pertama adalah sebuah peristiwa besar yang sedang mengubah total peta kekuatan di Eropa. Perang di Ukraina kelihatannya kan cuma di satu wilayah ya, tapi dampaknya terasa di seluruh dunia. Harga energi langsung melonjak, peta keamanan di Eropa digambar ulang dari awal, dan aliansi militer seperti NATO justru jadi semakin kuat. Ini bukti nyata bahwa bahkan di dunia modern, geografi dan kekuasaan masih bisa memicu konflik besar. Oke, sekarang kita geser ke wilayah lain yang selalu jadi pusat perhatian dunia. Sebuah kawasan yang penuh dengan ketegangan yang sangat kompleks, Timur Tengah. Kenapa kawasan ini begitu penting? Grafik ini menjelaskannya dengan sangat jelas. Disinilah letak sebagian besar cadangan minyak dunia. Kawasan ini juga merupakan jalur perdagangan energi global yang sangat krusial. Dan semua itu dibalut dalam konflik politik dan ideologi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi, poin utamanya adalah ini. Apapun yang terjadi di Timur Tengah, efeknya nggak akan berhenti di sana saja. Ketika konflik memanas, harga minyak dunia bisa meroket. Ketika jalur pelayaran terganggu, perdagangan seluruh dunia ikut kena imbasnya. Jadi, stabilitas di sini sangat penting bagi stabilitas ekonomi kita semua. Selain konflik-konflik regional, ada satu dinamika besar lain yang sedang membentuk dunia kita saat ini, yaitu persaingan antara dua pemain utama di papan catur global. Di satu sisi, kita punya Amerika Serikat, kekuatan global yang sudah lama mapan dan fokusnya adalah mempertahankan pengaruhnya. Di sisi lain, ada Tiongkok, kekuatan baru yang naiknya cepat banget, dan fokusnya adalah memperluas pengaruhnya. Ini persaingan klasik banget kan, antara kekuatan yang bertahan dan kekuatan yang menantang. Dan persaingan ini terjadi di banyak arena, bukan cuma soal adu kuat militer, tapi juga soal siapa yang jadi pemimpin dalam teknologi dan AI, siapa yang mendominasi perdagangan global, dan siapa yang punya pengaruh politik lebih besar di kawasan-kawasan strategis seperti Laut Cina Selatan. Persaingan ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Apa sih yang akan menentukan kekuatan di masa depan? Karena sepertinya aturan mainnya sedang berubah. Kalau dulu minyak dianggap sebagai raja, sekarang ada raja-raja baru. Mineral strategis seperti litium untuk baterai mobil listrik, kobalt untuk gadget canggih, dan mineral tanah jarang untuk teknologi energi bersih. Ini semua adalah bahan baku revolusi teknologi, dan negara yang menguasainya akan memegang kunci kekuatan di masa depan. Semua dinamika ini, mulai dari konflik regional, persaingan negara adidaya, sampai perebutan sumber daya baru, semuanya mengarah pada sebuah konsep penting, dunia multipolar. Artinya, era di mana hanya ada satu atau dua negara super kuat mungkin akan segera berakhir. Kekuatan global sekarang mulai terdistribusi di antara beberapa negara besar, jadi ada banyak kutub kekuatan.
Dan akibatnya, kita tidak lagi melihat dunia yang sederhana. Pergeseran ini sedang menciptakan sebuah peta global yang baru, yang jauh lebih rumit dan jauh lebih sulit untuk diprediksi dari sebelumnya. Kita semua sedang hidup tepat di tengah-tengah transformasi besar ini. Ini membawa kita pada pertanyaan akhir yang paling penting. Apakah semua perubahan ini akan membawa kita pada keseimbangan kekuatan yang baru dan lebih stabil? Atau justru kita sedang memasuki era konflik yang baru, yang lebih besar dan lebih sering terjadi? Satu hal yang pasti, dunia sedang berubah. Dan memahami geopolitik adalah kunci untuk memahami masa depan kita yang dampaknya akan terasa langsung, mulai dari harga barang yang kita beli hingga keamanan kita sehari-hari.